Pastor, suster, bruder, frater, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan semuanya, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam, Monsinyur. Paskah saat-saat ini sebenarnya Paskah yang sungguh-sungguhan, Trihari Suci yang sungguh-sungguhan. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin kurang mengena atau juga tidak terlalu pas dengan sejarah yang ada. Tadi di bacaan pertama kita juga tahu ada satu hukuman, ada suatu juga sejarah sebelumnya, tulah untuk bangsa-bangsa, atau juga ada sesuatu hal yang menakutkan soal kematian dan seterusnya. Nah, saat-saat inilah yang mungkin sama dengan sekarang, ya tepatnya untuk Kamis Putih, atau yang disebut juga dengan Trihari Suci ini, ya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Paskah ya seperti itu. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi kita walaupun sekali lagi ada sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan, ada sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan, ada sesuatu yang kekurang berimanan dalam kehidupan, itu disebut dengan tulah, itu hukuman atau kutuk, pasti selalu ada happy endingnya, ada hikmahnya yang akan diambil. Saat-saat ini juga sama, sebenarnya sungguh Kristus atau Tuhan mau mengangkat, mau membuat sesuatu yang penting, mau membuat sesuatu yang perlu, atau yang dirindukan Ekaristi itu kembali. Yang mungkin kita sudah lama, sudah terlalu berjalan seperti rutin belaka, akhirnya sekarang benar-benar diangkat kembali, dirindukan kembali, dan dirasa diperlukan kembali. Maka sekarang juga diajak oleh Kristus, yuk last supper, makan malam di rumah saja, jangan di restoran atau di mana-mana. Sekarang ini tempat yang paling bagus sekali, makan di rumah saja. Ini betul-betul mau ditinggikan. Banyak orang yang sebenarnya banyak yang protes sekarang. Misa kok online, misa kok streaming, dan seterusnya. Itu kelihatannya orang-orang suci yang bicara itu. Padahal biasanya saat-saat misa yang sebelum-sebelumnya pun malah pada online. Lalu juga banyak sekali sekarang betul-betul dibutuhkan misa yang sungguhan. Apakah ini juga bukan misa sungguhan? Ya, tetapi berbeda dengan yang biasa. Kalau yang biasa-biasa, banyak sekali umat yang pilih-pilih misa, pilih-pilih pastor, pilih-pilih pastor yang khotbahnya singkat, pilih-pilih pastor yang khotbahnya lucu, pilih-pilih pastor yang juga menyenangkan, dan seterusnya. Tapi kalau kita datang ke daerah-daerah tertentu yang jarang Ekaristi, itu betul-betul diangkat sekali dan dirindukan sekali Ekaristi, apalagi cuma sebulan sekali, apalagi juga mungkin hanya beberapa bulan sekali didapatkan. Tetapi banyak orang yang sudah mendapatkan pelayanan dengan baik, biasanya pilih-pilih untuk misa, pilih yang ini dan itu. Nanti kalau ada pastornya yang pilih-pilih, umat mulai marah. Maka saudara-saudara yang terkasih, seharusnya kita sekarang baik, punya kesempatan untuk kalau namanya pas misa, kita tidak usah pilih-pilih. Kenapa? Kita yakin sekali pastornya kayak apapun, kalau sudah ada tabisan yang disebut juga dengan Ekaristi, roti dan anggur betul-betul bisa berubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh semua imam. Baik itu yang mungkin bersalah, berdosa, tidak bersalah, dan suci, ataupun yang pinter dan tidak pinter, sama saja dengan tabisan. Jadi disebut dengan Ekaristi adalah satu kesatuan yang dimiliki hanya oleh orang Katolik, yang sebenarnya harus kita agungkan dan kita banggakan. Dan disinilah saatnya sekarang Tuhan mau mengingatkan kepada kita untuk mengangkat Ekaristi kembali. Sekarang kita bisa hanya misa streaming, lalu tidak dapat tubuh dan darah Kristus. Satu kesatuan Ekaristi yang tidak bisa dipisah-pisah antara khotbah, antara lagu-lagu, antara mazmur, antara juga yang disebut dengan perjamuan itu loh.
Itu yang harus diingatkan kembali, dan doa-doanya dan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Maka kita tidak perlu membutuhkan ini dan itu, tetapi membutuhkan sungguh ekaristi bersama-sama. Maka sekarang kita akan dirasakan oleh pastor, para umat. Kasihan deh sekarang pada misa tetapi tidak terima tubuh dan darah Kristus, tidak langsung betul-betul terasa menerima, hanya disebut dengan menerima batin. Maka dikapok-kapokmu kapan? Makanya ekaristilah dengan baik-baik dan dengan tekun. Tapi kembali juga umat sekarang juga mengapok-apokkan kita, mengapok-apokkan gereja. Syukur sekarang ekaristi kalau nggak ada umatnya juga susah, apalagi nggak ada kolektenya. Lalu juga sekarang akan diangkat lagi tentang liturgi, yang seharusnya katanya liturgi atau hukum aturan dan sebagainya, ternyata ekaristi lebih agung lagi dari semuanya hal itu. Sekarang betul-betul apapun yang aturan-aturan yang sudah ada, mau tidak mau karena liturgi harus, karena ekaristi harus berjalan, maka tidak mau atau mau kita tetap juga bisa menjalankan ekaristi dengan baik. Ambil contoh ketika juga mencuci kaki paus itu untuk orang di tahanan, bukan yang Katolik, bukan yang laki-laki, semuanya sudah protes. Tapi ternyata yang disebut dengan pencucian kaki ekaristi harus dilakukan adalah contoh teladan Kristus yang paling sempurna buat kita semua. Maka ini betul-betul saat ini akan diangkat ekaristi itu. Lalu yang kedua, soal kesehatan dan kebersihan ternyata luar biasa, benar-benar dibutuhkan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita sedang sehat tidak akan terasa seperti itu, tapi ketika sakit, apalagi sudah dianggap ODP, nanti takut-takut jadi PDP, nanti dihakimi oleh DPP, dan seterusnya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sakit, sedang tidak enak badan, sedang betul-betul jatuh, kita membutuhkan orang-orang, dan kita bisa melihat orang yang baik dan tidak baik itu. Saya kalau kemarin sedang sakit tipes, saya kalau ngelihat dokter Wulan itu kayak malaikat kecilku, karena betul-betul yang memperhatikan. Saya juga dengar kalau dari imam-imam yang selalu menanyakan, Bapak Uskup gimana, sudah sehat atau tidak, itu merasa benar-benar bukan malah justru disingkirkan atau ditinggal pergi, atau malah justru juga dijauhkan. Luar biasa. Saya dikuatkan oleh rekan-rekan, betul-betul ketika sedang sakit merasa banyak orang baik, banyak orang yang memperhatikan, banyak orang-orang yang benar-benar. Walaupun masih juga banyak ada hal yang tidak baik, malah ada kesempatan-kesempatan untuk menjadi tidak baik, dan seterusnya. Maka kalau yang di Islam dikatakan memang dengan tegas sekali, kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya kira cocok. Orang yang suka bersih-bersih itu, yang suka mandi itu imannya baik. Saya percaya itu. Maka mandilah sehari itu minimal 2 kali. Seperti Romo Seko itu, sehari itu bisa 5 kali, makanya badannya sampai putih begitu. Maka kalau tanya kepada Romo Heri, berapa kali mandinya sehari? Jadi kesehatan kebersihan begitu penting dan begitu sangat dibutuhkan ketika kita apalagi sedang sakit dan dalam keadaan sekarang ini. Lalu juga kemarin seperti banyak orang mau kemana saja cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Banyak sekali saya juga waktu itu pergi ke tempat Prudensia, lalu juga datang ke satu tempat di mana-mana suruh ditawari untuk cuci tangan, dicuci tangan, cuci tangan, tapi nggak ada yang nawari makan. Yang baik itu adalah Elizabeth, rumah sakit Elizabeth. Dia tidak pernah suruh mencuci tangan, tetapi saya dikirimi makan terus dari sana.
Dan sering cuci tangan untuk yang baik saat-saat ini. Apalagi juga kemarin Romo Teguh, kemana saja mau apa saja selalu cuci tangan. Padahal sebelumnya ketika dia makan tahu susur atau tahu isi, ketika makan kesenggol jatuh, diambil lagi mumpung belum 5 menit. Maka masih banyak sekali sebenarnya yang harus kita pelajari dalam soal kesehatan, kebersihan, dan tentunya juga sekarang Ekaristi. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita renungkan Kristus saat ini, yang benar-benar mau memberi contoh, yang malam ini sebenarnya betul-betul mengajari murid-muridnya, yang besok itu dia benar-benar ditangkap, disiksa, dan jelas-jelas dengan penderitaannya dan mati. Jadi kalau kita rasakan seperti Kristus saat ini, malam ini, dia betul-betul mengangkat suatu Ekaristi yang bagus sekali. Dia membutuhkan dan mengharapkan dari bantuan sedikit saja, mungkin dari para muridnya untuk berjaga-jaga, untuk mendoakan, untuk sedikit juga berbuat sesuatu dan sebagainya, tetapi tidak mendapatkan. Lalu dia memberi contoh langsung teladan sampai sesempurna itu, sampai terakhirnya. Dan sering orang pada berhenti kepada soal Yudas Iskariot, berhenti kepada Petrus, berhenti kepada murid-murid yang lain. Padahal di sini kita diajak untuk sungguh-sungguh Kristus itu kalau mencintai total, tidak setengah-setengah, tuntas, tanpa syarat, ikhlas sehabis-habisnya, bahkan menyerahkan nyawa yang Tuhan itu demi untuk keselamatan umat manusia. Ini hanya ada Tuhan di Kristiani yang betul-betul mau menunjukkan teladan yang sempurna, bahkan segala-galanya dengan baik kepada kita semua. Dan Tuhan tidak hanya berdiri di tahtanya dan hanya duduk di tahtanya, tetapi terjun ikut ambil bagian yang malam ini ditentukan, malam ini diberi teladan yang sempurna oleh Kristus putranya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang sebenarnya diajarkan oleh Kristus, oleh Tuhan kepada kita semua? Pertama, kita perlu mengajarkan damai. Kristus menjak datang pun sudah berdamai dengan siapapun. Bahkan dia berdamai dengan yang menyakitinya, berdamai dengan semua, bahkan yang mengkhianati, bahkan juga yang membuat dosa atau juga yang tidak setia kepadanya. Dari awal sudah membuat perdamaian. Perdamaian berarti Kristus sudah ada suatu pengampunan kalau ada kesalahan bagi yang lain. Dan damai itu untuk semua orang. Bukan hanya untuk sekali lagi kelompoknya tertentu atau untuk bagian orang-orang yang suci dan baik-baik saja, tetapi damai itu betul-betul diberikan kepada semuanya, baik orang berdosa maupun juga orang yang bersalah maupun apa, itu damai. Maka ini diajarkan sungguh dan ditawarkan sungguh dari awal ketika Kristus datang, sudah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyakitinya. Dia tidak dendam tetapi dengan penuh pengampunan. Dia tidak menghukum dan juga hanya mengingatkan kepada semuanya, baik pada Yudas, Petrus, kepada siapapun, dan semuanya betul-betul diingatkan. Itu betul-betul satu ajaran damai. Kita sekali lagi diingatkan tidak seperti gunting yang memotong kelihatannya lurus tetapi memecah belah dan memotong satu dengan yang lain, dendam satu dengan yang lain, dan berseteru satu dengan yang lain. Tapi lebih baik seperti jarum yang ada benangnya itu, kelihatannya sakit tapi menyulam dan mempersatukan. Seharusnya gereja pengikut Kristus pun mengikuti teladan yang sempurna, membawa damai itu nomor satu. Lalu yang kedua, cintanya penuh, tak terbayar, tak terbalaskan, tanpa syarat, lunas dibayar lengkap dengan kematiannya dan teladannya. Berarti cintanya itu berarti berbagi, berbagi memberi dengan apa? Pelayanan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita semua, maka Kristus di sini juga mengatakan, aku saja yang Tuhan, aku saja yang guru,
Aku saja yang pemimpin juga memberikan itu kepadamu. Siapa kita? Apa kita? Lalu kita juga tidak melakukan untuk itu. Makanya memberikan teladan, memberikan sesuatu perbuatan yang baik. Banyak orang yang sudah melakukan itu juga. Tidak banyak bicara seperti yang disampaikan kemarin, tetapi melakukan sesuatu betul-betul teladan, melakukan pelayanan satu dengan yang lain. Dan pelayanan ini bukan untuk Kristus, tetapi untuk sesama demi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita melayani dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Kita memiliki juga semuanya, baik mungkin tenaga, pikiran, harta benda, waktu, uang, ataupun yang lain-lainnya yang harus kita memberi pelayanan kepada yang lain seperti yang sudah dicontohkan oleh Kristus. Saudari-saudaraku dalam Kristus, justru inilah ciri khas Kristiani. Kita kalau milih itu milih Kristusnya, bukan milih Petrusnya, bukan milih Yudasnya, bukan milih para murid, bukan milih santo-santa dan sebagainya, nabi-nabi lain, tetapi Kristusnya. Karena kita secitra dengan Kristus. Karena kita benar-benar sama dengan Kristus. Makanya kalau Kristus sempurna adanya, maka manusia pun pengikut-pengikutnya harus sempurna adanya seperti itu. Jadi kita optimis untuk menjadi seperti, mengikuti teladan-teladan hidupnya. Saat ini juga sama, sedang ada virus corona, sedang ada kematian-kematian, kadangkala banyak orang yang tidak percaya dengan iman akan Kristus, percaya dengan kekuatannya sendiri, percaya dengan pikirannya sendiri, percaya dengan aturan-aturan, percaya dengan kepintaran-kepintaran dan keampuhan, kemampuannya, dan seterusnya. Sekarang dibuktikan. Banyak dokter dari dunia pun belum menemukan obatnya, baru akan menemukan obatnya. Tapi kenapa kita tidak langsung meminta kepada yang mempunyai hidup? Ada Tuhan, Kristus itu memiliki segalanya. Ini yang kadang-kadang kita juga lemah dengan hal itu. Maka saudara-saudara terkasih, yang ketiga, kematian dalam Kristus, ada harapan bangkit. Kematian bersama Kristus, ada harapan untuk selamat. Dan dia menjanjikan surga, menjanjikan hidup kekal, dan membuktikannya dalam pelayanan itu, membuktikan dalam teladan-teladan hidupnya. Jadi nggak ada yang diragukan lagi dengan Kristus, apapun juga. Sekarang kita susah apapun juga, jangan percaya dengan kekuatan kita sendiri, jangan percaya dengan sekali lagi kepintaran, kemampuan kita sendiri. Ada Tuhan. Marilah kita mohon kepadanya, apalagi ciri khas Kristiani ini. Sudah pinter, sudah kaya, sudah hebat, sudah segala-galanya, kadang-kadang sudah tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan ekaristi, sudah tidak membutuhkan sesuatu perjamuan kembali. Harusnya adalah, kalau orang yang mengenal Kristus, orang Kristiani itu ada sedikit bobot rohaninya. Walaupun pinter, ada bobot rohaninya. Kalau bobot rohani itu adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu yang iman, kasih, pengampunan. Saat-saat inilah sebetulnya kesempatan mengikuti teladan Kristus. Masa ada orang mati saja nggak boleh untuk dikuburkan di sini dan sana? Kalau orang tidak mengenal Kristus seperti itu. Harus kita memberi sesuatu siapapun juga seperti Kristus, tidak pernah punya dendam, tidak punya pernah segala-galanya. Semua yang bersalah, semua yang berdosa, semua yang juga dijauhkan, dia mendekati dan dia melayani, dan dia sungguh-sungguh sampai setuntas-tuntasnya memberi contoh teladan untuk mencuci kaki, untuk membersihkan seluruhnya dari suatu kesalahan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan berhenti pada Yudas, jangan berhenti pada Petrus, jangan berhenti pada murid-murid, atau juga jangan berhenti kepada yang lain-lain, tetapi Guru Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan teladan yang betul-betul sempurna. Tidak hanya banyak omong, tidak hanya banyak pengajaran-pengajaran, tapi teladan hidupnya. Bahkan memberikan segala-galanya, baik itu yang disebut dengan nyawanya, hidupnya. Kita secitra dengan dia, maka kita pun akan mengenal dia dan mau juga mengikuti teladannya. Marilah kita bersama-sama melayani sesama kita demi kemuliaan Tuhan, membasuh kaki
dan juga tidak dendam, memberikan sesuatu hal yang terbaik kepada banyak orang. Bukan untuk Tuhan kembali lagi, tapi untuk sesama yang sungguh membutuhkan, yang sungguh menderita, yang sungguh susah. Kesempatan pada saat ini, banyak orang yang banyak diam, melakukan sesuatu yang positif, melakukan sesuatu yang luar biasa, melakukan sesuatu seperti Kristus yang sudah melakukan teladan dengan sempurna. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita hanya satu mengikuti, lakukanlah apa yang sudah aku lakukan kepadamu. Marilah kita juga bersama-sama tinggal meneladani, lakukanlah perjamuan yang betul-betul membahagiakan itu, lakukanlah pelayanan kepada sesama, lakukanlah juga segala-galanya yang baik dan berbagi, bahkan harapan akan kebangkitan kepada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru dan teladan baru itu dengan